Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk pertemuan selanjutnya ini, hari ini kita lanjut di ayat 133 ya, sama 134 Al-Baqarah ya, di kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rob yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk kepadanya. Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai hujah atas orang-orang musyrik Arab dari anak keturunan Ismail, dan juga atas orang-orang kafir dari keturunan Israel, yaitu Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, bahwa ketika kematian menjemputnya, Yakub berwasiat kepada anak-anaknya supaya beribadah kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Yakub berkata, ma ta'buduna min ba'di,
Apa yang akan kamu sembah setelahku? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami akan menyembah ilah dan ilah nenek moyangmu, atau Tuhan dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Hal ini termasuk bab taglib, penyamarataan, karena sebenarnya Ismail adalah paman Yakub. An-Nahas mengatakan masyarakat Arab biasa menyebut paman dengan sebutan ayah, seperti yang dinukil oleh Al-Qurtubi. Ayat ini juga dijadikan dalil orang-orang yang menjadikan kedudukan kakek sebagaimana kedudukan ayah, sehingga keberadaannya menghalangi atau menutupi saudara-saudara dalam memperoleh harta warisan. Sebagaimana hal ini merupakan pendapat Abu Bakar Siddiq yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Kemudian Bukhari mengatakan, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat itu, dan itu pula yang menjadi pendapat Aisyah Ummul Mukminin. Hal itu juga dikemukakan oleh Hasan Al-Basri. Tawus dan Atho juga merupakan pendapat Abu Hanifah serta beberapa ulama salaf dan khalaf. Sedangkan Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa bapak berbagi dengan para saudara dalam warisan. Pendapat ini diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan sekelompok ulama salaf dan khalaf, serta menjadi pilihan dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Al-Qadi, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan. Dan untuk penetapan masalah ini perlu ada pembahasan khusus. Baik, lanjut ya. Firman Allah, ilaha wahidan, yaitu ilah yang maha esa, artinya kami mengesakan dalam penghambaan kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Maksudnya kami benar-benar taat dan tunduk sebagaimana firman-Nya, walahu aslama ma fis samawati wal ardi tau'aw wa karha wa ilahi yurja'un. Artinya, padahal kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Quran Surat Ali Imran ayat 83. Islam adalah agama seluruh nabi, meskipun syariat mereka berbeda dan manhaj mereka pun berlainan. Firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhin ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang sebenarnya melainkan aku, maka beribadahlah kepadaku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang membahas masalah ini. Diantaranya sabda beliau, nahnu ma'syarul anbiya auladu allatin dinuna wahidun. Kami para nabi adalah anak-anak yang berlainan ibu, sedang agama kami adalah satu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Baik, selanjutnya firman Allah Ta'ala, tilka ummatun qad khalat, artinya itu adalah umat yang telah lalu, artinya telah lewat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagi kamu apa yang telah kamu usahakan. Maksudnya, sesungguhnya pengakuan kalian sebagai anak keturunan umat yang terdahulu, yaitu para nabi dan orang-orang soleh, tidak akan memberi manfaat jika kalian tidak berbuat kebaikan yang menguntungkan diri kalian sendiri, karena amal perbuatan mereka itu untuk diri mereka sendiri,
dan amal perbuatan kalian untuk diri kalian sendiri. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban mengenai apa yang telah mereka kerjakan. Mengenai firman Allah Ta'ala, tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang telah lalu. Abu Al-Aliyah, Rabi bin Anas dan Qatadah mengatakan, yakni Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Oleh karena itu dalam sebuah asar disebutkan, man abta'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu, barang siapa yang lambat dalam beramal maka tidak dapat dipercepat oleh nasab keturunannya. Kita lihat, asar ini dapat juga mencakup hadis marfu karena diriwayatkan pula oleh Imam Muslim sebagai hadis marfu dan Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang panjang. Jadi ada dalam Muslim dan Abu Hurairah ya, Imam Muslim dan Abu Hurairah. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua, dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.